tutorial Fluxys tentang kasus penurunan pondasi dangkal pada lapisan pasir. Pertama sekali tentu saja membuat input ya. Buka Fluxys input. Kemudian ambil new project. Oke. Nah, di sini pada general settings isikan title-nya pondasi dangkal. Kemudian pada komennya isi penurunan pondasi dangkal. Pada bagian general itu modelnya tetap plain strand, elementsnya 15, yang ini juga sama. Lanjut ke dimensionsnya untuk unitsnya tetap gunakan yang standar, panjangnya meter, gayanya kilonewton, dan waktunya hari. Geometri dimensionsnya isikan leftnya 0, rightnya 6, kemudian bottomnya 0 dan topnya 4, sesuai dengan geometri yang ada di contoh soal yang ada di modul. Kemudian pada bagian grid spacingnya 1 dan number of intervalnya gunakan 10 untuk mempermudah dalam pembagian grid di layar Fluxys inputnya. Selanjutnya klik OK. Nah, ini adalah tampilan inputnya. Kemudian standarnya biasanya langsung muncul geometri line seperti ini. Jadi bisa langsung kita letakkan titiknya sesuai dengan contoh soal yang ada di modul ya. Pertama, ambil titiknya di 0.0. Kemudian tarik lurus atau tekan shift pada keyboard supaya dia tetap lurus di 6, di bagian 6.0. Kemudian lanjut naik ke atas ke 6.4. Kemudian di 0.4 terakhir tarik ke awal di 0.0. Baru klik kanan. Kemudian klik pada bagian sesuai dengan contoh soal geometrinya. Klik di koordinat 0.1 dan tekan shift 6.1. Oke, klik kanan. Maka ini adalah tampilan geometrinya untuk kasus yang kita contohkan. Selanjutnya klik standar Fixicity, ada ini. Oke, maka dia akan membuat ini sebagai inputnya, sebagai pengunci bagian dari input. Nah, ini adalah tampilan layar jepit ya. Jadi ini adalah batasan-batasan dari wilayah gambar kita. Selanjutnya kita akan mulai memasukkan beban. Tetapi dalam hal ini yang kita gunakan adalah, pertama kasusnya adalah pondasi kaku, maka kita cukup menggunakan prescribed displacement. Tinggal diklik, letakkan posisinya di sesuai dengan kasus, yaitu 2,5,4 dan 3,5,4. Paskan. Oke, klik kanan. Nah, akan ada terbentuk titik baru, yaitu titik 6 dan titik 7 sepanjang 1 meter sesuai dengan contoh kasusnya. Selanjutnya kita akan mulai mengisi material pada tanah yang ada
di contoh soal. Itu pertama klik material set. Nah, di sini ada pilihan, di set type-nya ada soil and interface, ada plates, ada geogrids, ada angkos. Yang kita gunakan untuk tanah adalah soil dan interface. Ya, kemudian klik di sini, klik new. Nah, masukkan yang pertama sesuai data kita ya. Yang pertama adalah untuk pasir kering. Jadi klikkan pasir kering. Material modenya sesuai dengan tabel 31 yang ada di modul ya. Material modelnya itu adalah morpholom. Material type-nya drain karena pasir itu dia teraliri drain. Gamma ansat dan gamma satnya kita bedakan. Kita samakan, maaf. Yaitu gamma ansatnya 17, kemudian gamma satnya juga 17. Kenapa di sini disamakan? Karena kita membedakannya supaya kelihatan warnanya. Jadi dibedakan antara yang jenuh dengan yang kering langsung di sini. Jadi ansat dan satnya cukup disamakan. Kalau mau membedakan boleh juga, silahkan. Tapi yang kita gunakan dalam contoh ini adalah sama ya. Kemudian KXKY-nya 1, isikan 1. Warnanya bisa ditukar, warna tanahnya sesuai yang kita inginkan. Misalnya ini, maka warnanya nanti akan yang warna kuning ini. Ya, selanjutnya klik parameters atau next. Boleh next, boleh parameter. Klik langsung ke parameternya, masukkan nilai modulus yang-nya yaitu sebesar 20.000. Kemudian new-nya, Poisson ratio-nya 0,3. Nilai C-nya itu kita isikan 1, walaupun pasir itu harusnya tidak memiliki nilai C, karena kalau kita menggunakan 0 maka dia error, dibaca error. Jadi kita cukup masukkan nilai 1. V-nya sudut geser dalamnya 30 dan C-nya tetap 0. Nilai-nilai alternatif yang di bawah ini itu otomatis terisi ya. Interface-nya tidak ada, jadi kita anggap rigid. Maka interface-nya 1. Jadi ini tidak perlu, jadi hanya cukup mengisi general dan parameter. Selanjutnya klik OK. Nah, ini adalah material tanah untuk pasir kering. Selanjutnya kita tambahkan yang pasir jenuh. Buat di identification-nya pasir jenuh. Material modelnya tetap morpholom dan type-nya drain. Nah, di sini gamma ansatnya kita masukkan 19 sama dengan gamma satnya juga 19. K-nya 1 dan KXKY-nya 1 ya. Selanjutnya parameter modulus yang-nya 18.000. Poisson ratio-nya 0,3. Nilai C-nya 1 ya. Dan sudut geser tanahnya 33. Warnanya boleh diganti jadi misalnya warna hijau atau agak klik OK. Nah, maka akan ada dua tanah di sini, yaitu pasir jenuh dan pasir kering. Kemudian untuk memasukkan tanah ini ke dalam layar, maka cukup di drag saja. Jadi pasir jenuh itu di bagian bawah, yang berada di bawah muka air tanah, jadi di drag ini. Kemudian yang pasir kering juga drag. Nah, maka ini materialnya berubah menjadi pasir jenuh dan pasir kering. Selanjutnya, karena tidak ada plates dan geogrids dan angkor, maka cukup ditutup material setnya. Nah, selanjutnya inilah dia kasusnya ya, dengan displacementnya untuk sementara diterima dulu nilainya. Kemudian dengan tanah keringnya yang di atas dan tanah jenuhnya yang di bawah. Kemudian selanjutnya mesh generation. Ambil yang warna merah ini ya, generate mesh, diklik.
Oke, nah, tampilannya akan seperti ini. Diperbesar, boleh diperbesar. Nah, tampilannya seperti ini ya. Meshnya kita pilih meshnya tadi coarse ya, jadi kasar. Makanya ini titik-titiknya cukup besar ya. Klik update. Oke. Seterusnya adalah setelah di mesh, maka dilakukan analisa kondisi awal, initial conditionnya. Gamma waternya kita ambil 10 kN per meter kubik. Kalau mau 9,81 boleh diketikkan di sini ya, tapi yang ini kita gunakan 10 kN per meter kubik. Terima, oke. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu muka air tanahnya itu letaknya adalah di kedalaman 3 meter dari muka tanah. Maka kita gambarkan langsung ya, ambil yang phreatic level, klikkan pada titik 0,1 ke 6,1. Oke, klik kanan. Maka ini adalah posisi muka air tanahnya. Selanjutnya kita kunci bagian bawahnya. Bagian bawahnya yaitu dengan close flow boundary. Jadi aliran air ke bawah itu tidak ada, dianggap tidak ada. Maka ditutup, diklik dulu, kemudian kita klik pada titik 0,0 dan 6,0. Oke, kanan. Maka tampilannya seperti ini. Ini adalah kondisi awal untuk kasus kita. Selanjutnya di generate water pressure. Oke, phreatic level, generate by phreatic level. Kalau mau menghitung berapa perhitungan groundwater boleh yang steady state, tapi kita ambil yang phreatic level untuk kasus ini. Oke, terima. Oke, maka seperti ini tampilannya. Di update. Selanjutnya, nah, dipindahkan dari initial pore pressure ke initial pore pressure yang geometri. Initial stress diklik saja ya, di switch menjadi yang di sebelah kanan, diklik. Nah, maka tampilannya menjadi seperti ini. Oke, kemudian di generate initial stress, berarti kita akan mengenerasi tegangan awalnya. Klik, sigma MWake nya 1 diterima. Oke, nah maka dia tampilannya akan menunjukkan inilah titik-titik dari efektif stres awalnya. Kemudian di update. Oke, selanjutnya kita ke proses perhitungan. Lakukan perhitungan, yaitu tinggal diklik calculate, di save dulu, yes. Untuk sementara kita ganti namanya menjadi pondasi dangkal rigid. Kita masukkan ke praksis ya, pondasi dangkal rigid, save. Oke, maka akan keluar jendela calculation seperti ini ya, window calculation. Nah, di sini ada identification ya di bagian bawah. Nah, ini number ID-nya kita ganti menjadi penurunan, langsung menghitung penurunan. Oke, dimulai dari initial phase ini. Initial phase itu yang awal ini ya, fase awal. Oke, calculation type-nya plastik. Kemudian parameternya langsung ke parameter. Kita akan mendefinisikan beban-beban yang bekerja pada tanah tersebut, pada pondasi yang sudah digambarkan tadi. Yaitu buka tab parameter, additional steps-nya cukup 250. Kemudian yang ini dicentang yang bagian delete intermediate steps, atau dihapus langkah-langkah yang intermediate ya. Kemudian loading inputnya adalah stage construction atau konstruksi bertahap, tahapan konstruksi. Kemudian ambil yang define, klik define. Nah, dia akan tampil ke bagian input tadi. Nah, ini kita aktifkan dengan cara mengklik 2 kali pada bagian prescribed displacement ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini diedit atau dimasukkan nilai untuk beban prescribed displacement-nya, yaitu 0,1, sama
di bagian geometri poin 7 dan geometri poin 6. Nah, di sini kalau kita mau memasukkannya seperti segitiga seperti itu bebannya, jadi di poin 6-nya misalnya 1, di poin 7-nya 0,1, maka dia bentuknya akan di 6-nya panjang, di 7-nya akan pendek. Tapi dalam hal ini kita gunakan sama ya, jadi dia bebannya sama rata. Oke. Selanjutnya kita update. Nah, maka nilainya kembali ke calculation. Kemudian tentukan titik yang akan nanti bisa kita buat kurvanya. Klik ini, perbesar. Nah, tadi bebannya berada di tengah sini ya, antara 2,5 sampai 3,5. Jadi kita ambil yang pas tepat di 3,4. Nah, ini titik A. Kemudian di-update. Oke, selanjutnya tinggal di calculate. Klik tab calculate. Ini adalah proses perhitungannya, kita tunggu sampai keluar hasilnya. Oke, maka di login point ini akan terlihat prescribe ultimate state fully reached. Berarti ini proses perhitungannya itu tidak terjadi kegagalan, tanahnya tidak runtuh, dan penurunannya bisa kita lihat di sini ya. Dia checklist hijau. Oke, bisa dilihat, langsung klik output. Nah, seperti ini. Ini adalah proses deform mesh-nya. Di sini bisa dilihat mau yang beban-beban yang mau kita lihat ataupun gaya-gaya yang mau kita lihat, misalnya total displacement. Nah, seperti ini untuk arrow dan shadingnya. Nah, seperti ini. Total penurunan tanahnya adalah sebesar 183 kali 183,17 kali 10 pangkat minus 3 meter. Jadi kurang lebih 0,1 cm ya. Kurang lebih 18,3 cm. Seperti ini. Atau mau melihat misalnya efektif stres yang bekerja, bisa dilihat di sini ya. Maka inilah tegangan yang bekerja. Tegangan paling besar bekerjanya pada sisi bagian tengah dari fondasi tersebut. Atau pore pressure-nya bisa dilihat seperti ini, deformasi. Oke, total stress dan lain sebagainya. Nilainya seperti ini. Baik. Demikian modul tutorial untuk fondasi rigid, fondasi dangkal yang rigid, yang kaku. Nanti akan dilanjutkan untuk yang fondasi dangkal yang fleksibel. Oke, sekian. Terima kasih.